guys, ketemu lagi. Oke, jadi cerita kali ini kita mau unboxing S9 Plus. Wow, beneran? Enggak juga sih. Ya, ini dia. Jadi setelah iPhone X yang kemarin cloningan dari HTC itu kita udah unboxing gitu kan ya. Dan rasanya kayaknya rada gagal gitu. Bukan gagal sih, memang karena kurang mirip aja gitu dengan desain aslinya. Nah, untuk HTC ini kali ini kita mau unboxing si Samsung Galaxy S9 Plus cloningan ya guys ya. Jadi kalau kita cerna sih emang si HTC ini emang kayak spesialis untuk bikin daripada cloningan handphone flagship, dimana biasanya untuk versi Samsung itu banyak banget pembelinya kan, bisa cek langsung sih di toko online ya. Oke, jadi ini desainnya, boxnya sendiri kalau kita perhatiin mirip kayak ya kayak S9, mungkin kayak gini nantinya gitu kan. Jadi kalau misalkan kita tengok di videonya si Crystal Key ataupun Gadget Match gitu kan, modelnya kayak gini juga. Oke, di sini tertera untuk RAM-nya, internal memorinya 128 GB. Ini aslinya nggak segini sih, cuma karena desain cover doang. Ini ada tulisan Samsung Galaxy S9. Kalau beralih ke bagian belakangnya, di sini udah ada 4G, 12 megapiksel, 8 megapiksel, udah ada IP68 juga, dimana buat anti air. Ini sih bohongan banget ya. Oh ya, gue lupa, ini harganya itu gue beli dengan harga 1,6 itu dari Batam langsung ya guys ya. Jadi ya kita lihat aja nanti kayak gimana sih handphonenya. Oke, untuk RAM-nya di situ tertera katanya 4 GB, terus internal memorinya 128 GB. Nggak yakin sih. Ya udah, langsung aja kita buka untuk boxnya ya guys. Oke, jadi aneh aja sih sebenarnya, orang belum keluar kok ini udah ada. Iseng aja sih. Wow, eksklusif sih kelihatan ya. Gimana cara bukanya? Ya. Oke, kita pinggirin dulu. Ini artinya gue baru pertama kali buka ya. Wow. Oke. Yang pertama kalian akan dapetin, nggak tahu ini apaan. Katanya user guidance-nya, tapi ya nggak tahu sih. Ini begitulah pokoknya. Nggak usah berharap banyak gitu ya sama handphone cloningan gitu. Oke, nextnya dapat anti gosnya juga yang nggak tahu bakal tahan apa ini gitu kan, tipis ya, emang tipis sih, kita lihat aja nanti ya sih, nggak bakal gue pasang juga sih. Oke, dan ada handphonenya. Iya loh. Oke, jadi desainnya sih kayak gini sih katanya. Kita taruh dulu. Nextnya ada penyangkal apalah ini pokoknya buat ngasih batasan gitu. Nah, oke, nextnya boxnya itu di sini ada earphone-nya. Earphone-nya warna putih, handphone-nya warna hitam ya, emang gitu sih, emang begitu sih. Bisa aja komentar. Oke, nextnya ada kabel data dengan portnya itu dia tipe C ya, jadi nggak micro USB biasa. Nextnya ada kepala chargernya. Ini enteng banget ya ampun, ini enak banget buat nimpuk orang ya, beneran serius enteng banget. Dengan outputnya itu nggak yakin juga sih, katanya mah 2 ampere ya, tapi nggak yakin. Nggak yakin. Dan yang terakhir ada si SIM ejector. Udah, nggak ada apa lagi. Kotaknya mah kalau di komentar sih lumayan cakep ya, kayak eksklusif gitu ya, padahal pasti buka isinya ya begini sih. Kita lihat handphonenya sih. Ya udah, oke, mau tahu lebih detail kayak apa handphonenya, yuk. Oke, balik lagi. Jadi ini dia daripada cloningan si S9 Plus, Samsung S9 Plus. Oke, jadi kalau ini sih yang gue rasain ya, handphonenya lumayan cukup berbobot artian dalam artian berat ya, bukan gimana ya, agak berat. Ini berat, lumayan buat nimpuk mantan gitu kan ya. Oke, jadi ada desainnya sendiri. Di sini terlihat emang, kalau ini belum gue nyalain ya, posisinya nih kayak emang dia tipis gitu atas bawahnya, kayak infinity display gitu. Cuman edge-nya itu kurang edge banget di sini. Ya biasanya kan kalau seri S9 itu, seri S itu kan biasanya lebih edge ya. Nah, ini batasan bawahnya untuk bordernya sendiri sini nggak kelihatan sih, tipis sih. Kalau kita nyalain kita nggak tahu ya ntar apa dia tebel apa gimana. Oke, dari sisi belakangnya nih kita kletek dulu ya. Wih, dan
Kayak beneran gitu ya, padahal mah ya gila cloningan nih. Oke. Jadi menurut desas kabar burungnya adalah kabarnya katanya kalau di Sansei S9 itu kan ntar akan kayak gini modelnya. Jadi untuk kameranya itu di belakang ada 2, dimana dia berbarengan dengan fingerprintnya di sini. Lalu di sini ada flashnya juga, ya, gitu. Jadi kalau misalkan kita lihat tuh modelnya kan, kalau yang si S8 itu kan dia di sini ya, di kanan apa di kiri gitu, gue lupa deh. Yang kadang suka salah gerayang gitu ya, salah gerayang, salah raba gitu. Jadi kalau kita bandingin sama si yang seri A itu, seri A8 yang terakhir, itu dia modelnya hampir sama tuh guys. Jadi kameranya di atas dan di bawahnya itu untuk fingerprint bentuknya kayak gini, sama, hampir sama gitu. Tapi nggak tahu nanti desain aslinya kayak gimana ya. Oke, di bagian bawah di sini tulisan Samsung, ada tulisan Galaxy S9 Plus. Oke, bentukan cakep sih belakangnya sih. Ini lumayan, ini kalau misalkan kalian lihat sepintas sih, ya orang lihat sepintas sih mungkin kayak mirip beneran S9 sih, dan rasanya juga nggak ringkih-ringkih banget loh. Barangnya juga lumayan berat, beneran deh, serius deh. Oke, langsung aja kita nyalain ya. Oke, jadi balik lagi, tadi udah gue sempet setting. Jadi ya beginilah tampilan utamanya gitu ya. Jadi di sini emang udah khas banget Samsung yang UI terbaru. Di sini ada tulisan Galaxy S9-nya, ini covernya juga S9 banget. Kita lihat ya UI-nya mirip dari sini. Nah loh, UI-nya juga sudah mirip banget ya sama yang bawaan sama aslinya Samsung ya gitu ya. Bentar, kita bandingin. Tuh. Ya, cuman memang warna kontrasnya sih kayaknya kurang sih. Oke, jadi kita cek dulu untuk bagian OS-nya dulu sebelum lari ke RAM ke internal. Nih rada bingung nyarinya gimana. Oke, jadi tulisannya di sini yaitu dia OS-nya tuh udah NuGet. Oke, kita cek ya. Iya loh. Jadi tadi dibilang tulisannya tuh 7.0, dimana 7.0 itu kan NuGet versinya ya. Tapi pas gue klik itu dia masih Marshmallow. Ah, gimana sih ini? Oke, beneran loh 128 GB, tapi di sini sih modifikasi sih, gue yakin sih. Biasanya bawaan flagshipnya si Samsung itu dia cuma 2 GB untuk internal memori, dan untuk RAM-nya itu dia 16 GB. Jadi ini 128 GB sih rasanya hoax banget ya. Oke, jadi tadi gue sempat install si CPU Z buat buktiin, tapi kayaknya CPU Z juga udah dimanipulasi sih. Nih mana ya? Nah ini dia, tuh kan dibilang katanya di sini total RAM-nya itu 6 GB ya, total RAM-nya 6 GB. Memang kalau misalkan aslinya si Samsung itu kan ada yang S9 dan S9 Plus. Jadi kalau S9 Plus itu 6 GB, sedangkan yang yang S9 biasanya itu dia 4 GB. Jadi ini udah modifikasi banget nih, 6 GB ya. Terus tadi dibilang internal memorinya mana tuh 128 GB. Jadi sih beneran emang pinteran gitu ya, sampai CPU Z-nya pun bisa dimanipulasi gitu ya, sampai misalnya kayak gini. Padahal aslinya nanti kalau misalkan kalian cek di link pembeliannya itu, dia itu aslinya tuh cuma 2 GB RAM-nya dan internal memori cuma 16 GB. Jadi ya ini sih udah canggih banget sih menurut gue sih. Oke, jadi tadi gue sempet install juga untuk si sensor box-nya. Iseng aja sih. Di sini sih untuk giroskopnya di sini belum ada ya guys ya. Harusnya di S9 yang benerannya atau harusnya ada. Lalu MIS-nya apalagi di sini kalian bisa lihat, cek sendiri ya. Oke. Jadi di sini untuk kamera sendiri ada beberapa efek ya, dimana ya biasalah ya bawaan Samsung gitu ya. Ya mirip sih. Nextnya sih ada untuk timersnya, lalu untuk bagian kameranya. Oke, ini beberapa settingannya. Oke, lalu di sini kita cek juga untuk berapa sih gimana megapikselnya. Jadi di sini kamera belakang itu 13 megapiksel ya guys. Oke. Terus apalagi sini ada untuk autonya juga, flashnya, flashnya itu lo bisa aktifkan apa enggak. Lalu sini ada efek HDR-nya dan oke, kita beralih ke bagian kamera depan. Tunggu bentar, ini buat foto-foto dulu ya. Kenceng nggak? Jadi agak ada gerakan gitu loh, dan fokusnya lumayan lama tuh, agak jeda dan lemot banget menurut gue sih. Oke, lalu beralih ke kamera depannya. Halo. Oke,
Kamera depannya sendiri kita cek untuk settingannya. Untuk kamera depannya sendiri yaitu dia punya resolusi 8 megapiksel ya guys. Lalu apalagi ini ada face detectionnya juga, smell shoot. Di sini nggak ada keterangan informasi dia. Ada ace-nya, ada ace-nya, ada time lapse dan ada lo bisa setting untuk videonya itu kualitasnya high apa low. Gitu. Bisa aneh begini. Oke, dan untuk di sisi kanannya di sini ada kayak apa nih untuk activity kayak apa S-card gitu. Lalu ada Bixby-nya juga yang nggak tahu bisa dipakai apa enggak. Emang ada ya S-card-nya itu ya? Kita lihat ya. Nah, nih di sini ada heart rate-nya yang biasanya sih kalau itu kan kita dari sini kan kita deteknya. Nggak tahu berfungsi apa enggak, ya pokoknya segitu aja sih guys. Pokoknya kalau dari desainnya itu desainnya nggak lebih baik, pokoknya lebih baik daripada si iPhone X yang kemarin yang keluaran HTC itu ringkih banget kalau misalnya kalian masih ingat ada handphonenya. Yang ini lumayan berasa, bobotnya berasa, beratnya berasa, solidnya berasa, enak lumayan deh. Dari segi desain itu juara sih menurut gue sih. Udah hampir mirip banget. Belakangnya juga ya kayak kaca gitu, dimana ya biasa banyak tuh kan noda-noda gitu kalau ternyata apa. Jadi kalau kita bandingin sama si A8 Plus ya begini bedanya gitu ya guys. Ini Samsungnya gonjreng banget di sini ya gitu, hampir mirip sih desainnya beneran deh. Jadi kalau kalian udah pernah ngerasain A8 itu dia berasanya emang rada tebel dan enak aja dipegang gitu ya. Ini lebih tebel lagi, lebih gede lagi, dan desainnya menurut gue sih juara sih, lumayan juara desainnya. Jadi nggak ringkih banget ya pokoknya, dia nggak cloningan yang abal-abal banget gitu ya. Tapi cuman mungkin untuk performanya, OS dan segala macamnya ya sabar-sabar aja sih. Ya namanya juga 1,6 gitu kan ya. Tapi kalau untuk bergaya doang gitu kan, ih gila S9 Plus gitu kan. Padahal jeroannya ya gila gitu kan ya. Oke, sekian dari gue. Jangan lupa like videonya, terus kalian juga subscribe juga channelnya, share juga videonya juga boleh. Sekian dari gue. Komentar dong kira-kira kalian minat gak sih? Oke, sekian dari gue lagi. Saatnya bilang see you, bye-bye. Ini bodinya sih cakep loh, beneran asli, kayak beneran.